Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jangan, tolong lepaskan saya. Kakak tidak boleh memukul perut saya. Banyak bicara, pegang yang kuat tangannya. Perintah Rosa lagi kepada kedua temannya. Bening seolah mendapat kekuatannya kala sang bayi dalam keadaan terancam. Naluri seorang ibu memerintahkan dia untuk menendang perut Rosa terlebih dahulu dengan kakinya yang bebas. Bening kemudian menginjak dan menggigit tangan kedua antek Rosa yang lengah. Rosa berang. Ia meraih balok kayu berukuran sedang yang terlihat tak jauh darinya. Benda itu dilemparkan ke punggung Bening hingga membuat Bening terjatuh. Sebisa mungkin Bening menahan perutnya agar tak menghantam tanah. Baru saja Rosa hendak kembali melancarkan aksinya, para panitia lain yang memang mencari bebek sawah segera menghentikan gadis yang seperti sedang kerasukan itu. Bening dibantu Dani dan para panitia lain segera berdiri. Perutku. Bening mencengkram perutnya merasakan nyeri tiba-tiba. Dia sedang hamil, apa yang kau lakukan? Dani menghampiri Rosa yang terkesiap dan langsung menerima tamparan dari Dani. Tak ada satupun yang tahu jika si bebek sawah sedang mengandung. Bening segera dibawa ke klinik kampus. Bening masih pingsan, tetapi kandungannya tidak ada masalah. Dia hanya syok, kondisi alami yang dialami seorang perempuan hamil muda ketika menerima ancaman yang membahayakan bayinya. Maka sekitar perut akan tegang, namun syukurlah, bayinya selamat dan tidak mengalami keguguran. Namun, mereka semua harus bersiap, sebab mereka akan menghadapi Gara yang sekarang sudah meninggalkan ruangan meeting setelah mendapat kabar buruk itu. Gara datang dengan semua kemarahannya. Kampus itu juga akan dalam masalah berat mulai detik ini juga. Mobil yang Gara kendarai melaju gila-gilaan membelah jalanan Jakarta. Tangannya terkepal siap menghantam siapa saja setelah ini. Lewat ponsel, dia mengabarkan kepada para staf keamanan untuk menutup semua gerbang dan memastikan agar semua yang terlibat dalam kejadian yang berujung cederanya Bening tetap di dalam kampus. Tak akan dibiarkannya para panitia ospek itu kabur. Memang ada beberapa yang sudah berusaha untuk melarikan diri sebab tak ada yang tak mengenal Anggara Dewa, sang pentolan kampus di masa lalu yang tak segan-segan menghantam rahang lawannya. Lewat cerita usang, mereka pernah mendengar sepak terjang Gara dulu dalam berkelahi. Kini mereka seperti sedang mengantarkan nyawa masing-masing ketika orang yang sudah lama menghilang dari dunia kelamnya kembali lagi. Tidak ada yang akan lolos. Gara pastikan semua panitia yang lalai, apalagi para tersangka yang ternyata 3 orang perempuan, senior Bening, bahkan para dosen sudah harap-harap cemas. Perusahaan raksasa milik keluarga Wibowo adalah perusahaan yang aktif berpartisipasi, memberikan sponsor, bahkan menjadi sandaran bagi kampus. Satu fakta yang selama ini coba Gara dan keluarga tutupi. Jadi, orang yang menyakiti Bening jelas salah memilih lawan. Rosa tidak henti mencengkram lengan Dani, meminta pertolongan kepada pemuda yang juga nampak diam. 3 orang yang bersalah, yang kena satu kampus. Mau pulang Dan, Rosa memekik ketakutan sementara Dani menepis tangannya jengah. Pulang gimana ha? Kamu gak lihat gerbang sudah ditutup dan dijaga? Makanya jangan asal pilih lawan. Dani menggeram, ingin rasanya dia tampar wajah Rosa bolak-balik saking kesalnya. Aku mana tahu bebek sawah itu istrinya Pak Gara. Makanya cari tahu dulu. Rosa diam 1000 bahasa, terlebih ketika sebuah mobil mewah dengan sinar lampu menyoroti mereka semua yang sedang menunggu di depan klinik kampus. Seorang dekan dari Fakultas Teknik segera mendekati Gara. Tuan Gara, tenangkan diri dulu, kami mohon maaf atas kelalaian. Gara mengibaskan tangannya, memberi isyarat kepada sang dekan agar jangan ikut campur. Rosa semakin menciut di belakang tubuh Dani. Para panitia beringsut mundur. Yang mana yang sudah mengusik Bening? Tanya Gara dengan suara datar, tapi matanya menatap tajam semua orang di sana. Pak Gara, kami minta maaf, kami... Tunjukkan orangnya. Kalau tidak, kalian semua yang menjadi panitia ospek, aku pastikan tidak akan bisa mengikuti perkuliahan lagi. Ancam Gara.
Refleks mereka menunjuk Rosa yang sedang berlindung di belakang Dani. "Minggir!" bentak Gara pada Dani. "Ini salah paham, Pak. Istriku sekarang dirawat dan kau masih bisa bilang ini salah paham. Akulah yang bersalah, aku yang sering melirik Bening hingga dia cemburu. Oke, minggir." Orang-orang memberi isyarat kepada Dani untuk menyingkir. Dani mau tak mau menyingkir juga akhirnya. Gara memandang Rosa sedemikian dekat, ditatap tajam oleh pria tampan dan garang itu membuat Rosa jadi terpesona sekaligus ketakutan. "Apa yang kau lakukan kepada istriku?" Aku tidak bermaksud mencelakainya. Dia sedang hamil. Kalau bayiku mengalami hal buruk karenamu, aku pastikan besok kau tidak akan bisa mengandung lagi. Mau aku obrak-abrik perutmu?" "Cukup, Anda memang orang hebat, tapi bukan berarti bisa menindas perempuan seperti itu." Dani membuat Gara menoleh. Gara lalu tertawa menyeringai. "Gadis ini apakah masih bisa disebut perempuan jika yang dilakukannya kepada istriku seperti preman pasar? Tentu saja aku tidak akan memukulnya, tapi kau yang harus menggantikannya." Entah karena Dani benci pada Gara yang sudah berhasil mendapatkan Bening atau memang murni ingin melindungi Rosa, Dani menerjang Gara terlebih dahulu. Gara sigap. Ia segera memberi pukulan menyakitkan, membuat Dani berdarah. "Mas Gara, cukup mas." Gara berhenti. Ia melihat Bening susah payah keluar dari klinik, lalu memeluk Gara dari belakang. Dia menggeleng. "Jangan, Mas Gara orang baik," kata Bening sambil memeluk erat Gara yang sudah dikuasai amarah. "Balok kayu itu harusnya menghantam perempuan dan lelaki ini, Bening," tunjuk Gara kepada Dani yang sudah terkapar dan Rosa yang hanya bisa menutup wajahnya dan menangis. "Kita pulang saja, Mas Gara. Bening sudah tidak apa-apa." Gara memandang Rosa lalu menunjuk wajahnya. "Kau selamat, perempuan labil," desisnya. Rosa hanya diam mematung, malu, marah, dan ingin pergi saat itu juga. Gara memasukkan Bening ke dalam mobil. Ia sendiri pergi ke kantor para petinggi kampus. Setelah keluar, para dekan menghampiri para panitia ospek. Terlihat wajah para panitia ospek jadi lesu sekali. Entah apa yang sudah dikatakan Gara. Yang jelas pihak kampus terpaksa menskor semua panitia ospek dan Rosa harus membuat surat pernyataan yang ditempelkan di papan pengumuman bahwa dia sudah melakukan bully pada Bening dan telah menyesali perbuatannya. Di dalam mobil, tatapan Gara menghangat. Ia membawa Bening sampai ke rumah, lalu menggendong Bening yang masih lemah. Yang terpenting baginya, Bening cepat pulih. Hatinya sakit melihat Bening lemah begitu. Karena tak tenang dengan keadaan kandungan Bening, Gara akhirnya mengajak istrinya itu pergi ke dokter selang beberapa jam setelah mereka tiba di rumah. Bening sudah mengatakan bahwa dia baik-baik saja, tetapi Gara bersikeras untuk membawa Bening. Kata dokter yang tadi menangani Bening di klinik kampus, "Bening tidak apa-apa, Mas Gara. Itu dokter umum, bukan dokter kandungan, sayang. Udah, kita periksa lagi aja ya, biar yakin." Bening akhirnya mengangguk dan mengikuti langkah suaminya menuju ke mobil. Bening sudah berpakaian rapi dan sopan, sedang Gara pun sama segar dengan penampilannya yang terlihat semakin maskulin. "Mas Gara, maafkan Bening ya," kata Bening ketika mereka sudah di dalam perjalanan menuju rumah sakit. Gara menoleh melihat Bening yang tampak menunduk dengan wajah bersalah. Gara tersenyum, lalu mengulurkan jemari dan mengelus pipi Bening lembut. Bagaimana dia bisa marah dengan Bening? "Untuk apa minta maaf, sayang? Kau nggak bersalah." Bening membuat semuanya kacau. Seandainya Bening menurut untuk tidak ikut ospek. "Bukan salahmu, sayang. Kalaupun Bening tidak ikut ospek, apa itu tetap akan merubah pandangan gadis gila itu? Karena yang benci akan tetap membenci dengan alasannya sendiri." Bening mengangkat wajahnya, lantas segera menoleh ke arah Gara yang memang sedang fokus menatap dirinya sambil menyetir. "Terima kasih, Mas Gara." Gara mengangguk, kemudian dia menenangkan Bening dengan segaris senyuman hangat. Palang rumah sakit sudah terlihat. Gara bergegas melajukan mobilnya dan memasuki halaman rumah sakit itu. Bersama Bening, kemudian dia turun menuju ruangan dokter kandungan.
Gara dan Bening tanpa menunggu lama langsung dipersilakan masuk oleh perawat jaga di depan. Di dalam mereka disambut oleh dokter kandungan yang tersenyum ramah. "Jadi, bagaimana bisa terbentur perutnya Nona Bening?" tanya dokter kandungan sembari mempersiapkan alat untuk memeriksa. "Iya dokter, Bening jatuh, perutnya terhempas ke tanah," jawab Bening tanpa membawa kejadian sebenarnya siang tadi. "Baiklah, rileks ya. Kita lihat dulu bagaimana kondisinya." Bening mengangguk. Ia segera berbaring. Dokter mulai meletakkan alat yang telah diolesi gel ke perut Bening yang masih nampak rata itu. Kemudian benda itu bergerak turun naik dan samping kanan kiri. Terdengar bunyi keadaan perut dari monitor, juga terlihat sesuatu di layar yang hanya dimengerti oleh dokter. "Bagaimana dokter?" tanya Gara tak sabaran. "Aman kok Pak Gara, keadaan bayi dalam kandungan istri Anda sangat aman. Memang pada beberapa kasus, benturan kuat pada perut bisa mengakibatkan terjadinya flek hingga keguguran dini. Tapi beruntung fisik Nona Bening cukup kuat, janinnya juga baik-baik saja." Barulah Gara bisa bernafas lega. Ia memandang Bening yang tersenyum kecil dengan Gara membalasnya. Kemudian Bening turun dari ranjang pemeriksaan. Mereka mengobrol sebentar seputar kehamilan Bening dengan dokter. Dokter meresepkan vitamin penguat bagi kandungan.